Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari pemirsa channel YouTube di mana saja pun Anda berada, kembali kita sambung ceramah kita. Alhamdulillah, sekarang masuk ke bagian yang ke-11. Dan insya Allah akan terus kita sambung. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini merupakan amal kebaikan bagi kita bersama. Saudara-saudari, menyambung ceramah kita pada bagian yang 10, yaitu tentang solidaritas sosial terhadap sesama manusia. Saudara-saudari, seperti yang kita gambarkan, apa yang kita lihat pada perayaan Idul Fitri, seperti yang kita bicarakan itu, parsel datang dari rumah orang kaya, naik ke rumah orang kaya. Bukan ini sebenarnya yang dimaui dalam Islam, saudara-saudari. Ini namanya pamrih. Ada kepentingan. Islam tidak seperti itu. Bantu yang wajib dibantu. Bantu yang wajar dibantu. Bantu yang pantas dibantu. Bukan di sini adanya saling ingin balas membalas. Seperti yang kita gambarkan tadi, saudagar-saudagar Arab dari sana yang selama ini oleh sebagian kita ejek dengan kadal gurun. Tapi saat ini saudara-saudari, di masa pandemi ini, mereka tunjukkan konsep Islam yang sesungguhnya. Mereka bantu kaum miskin di Indonesia saat ini tanpa pamrih. Kalaupun mereka meminjamkan uang tanpa bunga. Oke lah, kita nggak usah singgung-singgung tentang Cina-Cina lagi lah. Kita ceramah ini bukan mau berpolitik-politikan dan sebagainya lah. Saudara-saudari, kalau kita berpikir saudara-saudari, kita renung-renungkan banyak cerita-cerita bagaimana kisah-kisah orang-orang yang berjuang di dalam kebaikan. Seperti salah satunya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ketika di rumahnya tidak ada makanan, lewat di sebuah jalan pasar, datanglah orang miskin. Ya Ali, apa yang kau bawa itu ya Ali? Gandum ya cek, gitulah kira-kira kalau orang kita. Allah tolong Ali, aku sudah 2 hari tak makan. Anakku sudah 2 hari tak makan ya Ali. Ali berpikir, sedangkan di rumahnya hanya 1 hari belum makan. Diberikannya gandum itu kepada perempuan yang miskin tadi. Itulah saudara-saudari konsep Islam. Makanya kalau kita rusak mengartikan apa yang dimaksud dengan solidaritas dalam Islam itu, terjadilah macam-macam. Tapi intinya semua itu bersarang dalam hati, yaitu hati-hati yang ternoda, hati yang penuh penyakit. Ini perlu saya sampaikan saudara-saudari. Di dalam hati yang sakit itu, atau penyakit hati itu, adanya ria, dengki, iri, bakhil, dan sebagainya. Itu digayut
bergayut dalam satu sikap penyakit yang paling berbahaya, yang tampak-tampaknya tidak ketara sekali, yaitu ujub. Apa itu ujub? Ujub adalah merasa diri kita yang paling hebat, merasa diri kita yang paling beruntung, merasa diri kita lah yang paling bertuah, sehingga kita melihat orang lain kecil semua. Itulah ujub, saudara-saudari. Jadi hati-hati. Ujub ini adalah gantungan semua penyakit hati. Dia nggak ketara. Asalkan ada sedikit saja sir dalam hati, saya lebih hebat dari mereka. Wah, sudah timbullah sombong, bakhil dan sebagainya. Kita lama menguasai dunia. Kembali cerita-cerita penyakit hati ini, teringat saya akan nyanyian Oma Irama. Kadang-kadang ya saya dalam ceramah ini, saudara-saudari, suka saya bernyanyi. Artinya memang lagu-lagu Oma Irama ini katakanlah seniman muslim lah, memang menggugah. Salah satunya yang menarik barangkali saya coba. Hei, jangan mentang-mentang punya memandang orang.